Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pekan kedua ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan untuk sama-sama melaksanakan apa yang kewajiban kita, di antaranya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan harapannya puasa kita, sholat wajib kita, dan juga kesunahan-kesunahan yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam semoga Allah senantiasa sampaikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan taklim kita masih di kitab Fadhailu Syahri Ramadan karya dari Ki Haji Ahmad Ibni Yasin Asmuni Al-Jaruni. Mudah-mudahan apa-apa yang sama-sama kita pelajari senantiasa berbuah manfaat untuk diri kita, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul wa li tamami kulli sul al-mustafa akhir rasul wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa li jami' sahabati ajma'in min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhum wa hadrati sayyidina Jibril Mikail wa Israfil wa Israil wa hadrati sultanil awliya al-Baghdadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa la hadrati sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa la hadrati sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli wa la hadrati sayyidi Imam Abul Hasan al-Syadi wa jami' ahli sufiyyin wa ahli silsilati tariqatihim wal akhirina minhum. Khususan mu'allifi hadzal kitab Sayyidi Ahmad ibn Yasin Asmuni Al-Jaruni wa usulihi wa furu'ihi wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Fadailu syahri ramadhana min tariqil akhbari wal athari. Keutamaan bulan suci Ramadan ditinjau dari sisi hadis ataupun sisi asar.
Kalau kemarin kita membahas tentang definisi bahwa puasa itu adalah secara globalnya yaitu al-imsak, menahan, sedangkan secara istilahnya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, baik makan, minum, serta jima dalam sisi syariat, sehingga kita meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita dihantarkan oleh Kiai Yasin Asmuni Al-Maghfurlah bahwa keutamaan bulan suci Ramadan ditinjau dari sisi hadis dan athar. Akhbarani Abu Nasr an walidihi qala anba'ana Ibn al-Faris qala haddasana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Ibn al-Jaludi an-Naisaburi qala akhbarana Muhammad ibni Ishaq ibni Khuzaimah qala anba'ana ala ibni Hajar as-Sa'di qala anba'ana Yusuf ibni Ziyad qala akhbarana Hammam ibni Yahya ibn Ali ibn Zaid ibni Jud'an an Sa'id ibni al-Musayyab an Salman radhiyallahu anhu qala, bahwa yang kita baca ini adalah hadisnya anba'ana atau haddasana, bahwa membuktikan di awal pertama Syekh Yasin Asmuni mengutip hadis tidak sembarang hadis, yaitu yang dikutipkan adalah hadis sahih di dalamnya dengan jalur anba'ana atau haddasana. Hadis ini ditinjau dari Sa'id ibn Musayyab an Salman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yauma min Sya'ban, bahwa Rasul berkhutbah di hari akhir di bulan Sya'ban. Rasul berkhutbah, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun adzim. Duhai segenap manusia, sungguh akan nampak, akan datang kepada kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam khairum min alfi syahrin, yang jauh lebih baik dibanding dengan 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau satu hari atau satu malamnya dihitung jauh lebih baik daripada 1000 bulan, maka kalau kita genapkan 1000 bulan sama dengan kurang lebih 82 tahun. Ini juga menjadi asbabul wurud, di mana baginda Rasul mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan usianya yang singkat. Bahwa Rasul pernah mengajukan kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin usiaku yang singkat, atau bagaimana mungkin usia umatku yang singkat ini kemudian mampu melampaui kepada amaliyah-amaliyah nabi-nabi terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Maka Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa di setiap tahunnya umatmu mampu melampaui kepada pahala amaliyah-amaliyah umat terdahulu. Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya kalau setiap Ramadan kita dianugerahi atau mendapatkan malam qadar yang nilainya 82 tahun, kalau kita kalikan sampai seumur kita hidup, maka itu juga akan melampaui kepada amaliyah usia umat-umat Nabi terdahulu. Seperti yang sudah sama-sama kita kutip kemarin, bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa amaliyah-amaliyahnya juga senantiasa akan melampaui kepada umat-umat terdahulu. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawwu'an,
Bulan ini juga katanya, kata Rasul, yang mana Allah menjadikan di dalamnya kewajiban berpuasa. Dan kita juga dianjurkan untuk menjalankan ibadah salat sunnah tarawih di malamnya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, siapa yang mendekati ataupun meraih di dalamnya bi khaslatin dengan perkara minal khairi dari kebaikan, au adda fihi faridatan, atau senantiasa menunaikan dalam bulan suci Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Bahwa kata Rasul, siapa di antara kita yang mampu mencapai kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, kana kaman adda, sama seperti orang yang mendapati atau mendekati kebaikan tersebut, sab'ina faridatan, sebanyak 70 kewajiban. Berarti kalau subuhnya kita sekali di bulan Ramadan, itu sama halnya kita mendapatkan 70 kali kewajiban di dalam sholat subuh. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di mana kita di bulan Ramadan, setiap hembusan nafas kita yang dilantunkan dengan zikir juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidurnya kita saja di bulan suci Ramadan dianggap ibadah. Tidurnya gitu. Tapi kalau kebablasan tidur seharian juga tidak menjadikan sebuah ibadah nantinya. Tapi barokah tidur selama kita puasa, ya berarti itu secara tidak langsung kita sudah meninggalkan perkara-perkara yang bakal membatalkan ibadah puasa kita juga. Dengan barokah tidur kita nggak ngomongin orang. Dengan barokah tidur kita nggak JJS, jalan-jalan sore di JB, yang nanti bakal ngelihat sana ngelihat sini, ngelihat hal-hal yang bakal menarik hawa nafsu syahwat kita. Itu juga dengan tidur gitu. Tapi kalau kita niatkan full ba'da subuh kita tidur sampai kepada maghrib, itu juga kurang baik gitu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kata Rasul, wahwa syahrus sabar, yaitu bulan kesabaran. Sabar ini kan tidak hanya kepada kesengsaraan atau kepedihan yang Allah berikan kepada hambanya, tapi sabar dalam anugerah yang Allah berikan juga itu dikatakan sabar. Allah memberikan anugerah kekayaan yang cukup, badan yang sehat. Kalau kita nggak sabar untuk mengelolanya, maka kita juga akan termasuk orang yang kufur. Artinya orang yang tidak sabar di dalamnya, sabar dalam mengelola kesehatan, sabar dalam mengelola anugerah yang Allah sudah berikan. Wasabru sawabuhu al-jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana di dalamnya akan ditambahkan rizkinya seorang yang beriman. Faman fatara fihi shaiman kana maghfiratun lidunubihi wa idku raqabatihi minan nar. Maka di dalam bulan Ramadan juga ada keutamaan kata Rasul, siapa yang mampu memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, karena maghfiratan lidunubihi, maka dia akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang termasuk di hadis yang lain, Rasul mengatakan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 orang yang ada di dalamnya. Yang pertama kata Rasul adalah as-shaimu fi Ramadan, orang yang mampu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemarin makna puasa sudah sama-sama kita bahas. Orang-orang yang mampu berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka gugur dosanya dari apa yang dia lakoni selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, surga merindukan kepada taliyul Quran, yaitu orang yang senantiasa lisannya dibasahi dengan bacaan ayat suci Al-Quran.
Maka ayatnya juga sering diperdengarkan oleh kita, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah momentum di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka taliul Quran, orang yang mampu mengoperasikan lisannya untuk membaca ayat suci Al-Quran juga akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di luar Ramadan kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran, paling minimal kita sekalilah menghatamkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz, maka mudah bagi kita untuk membaginya selama bulan suci Ramadan. Berarti 1 hari puasa 1 juz Al-Quran. Maka dulu kita pernah rame itu dengan program one day one juz, 1 hari 1 juz. Atau mungkin sekarang J-nya diganti, one day one juice, 1 hari 1 juz, juz mangga, juz buah gitu ya. Bisa jadi gitu. Karena belakangan ya Quran hanya sebagai pajangan gitu. Adapun Quran Android yang kita download pun juga sekarang hanya sebagai tontonan dan hanya sebagai lewat-lewat saja. Android kita download di HP, tapi yang sering kita baca bukan Al-Quran, tapi malah media sosial yang kita ladeni. Maka juga Rasul mewanti-wanti, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak nanti Al-Quran akan menjadi penyelamat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya sampai nanti di yaumil kiamat. Cuman yang menjadi PR adalah belakangan banyak orang hafal Quran tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Dan ini juga sudah diprediksi oleh baginda Rasul, bahwa nanti umatku banyak orang yang hafal Quran tapi Quran itu hanya sampai tenggorokan. Artinya banyak yang hafal Quran tetapi konteksnya, akhlaknya jauh daripada Quran. Sekarang terbukti Quran cuma jadi alat politisasi agama. Sekarang terbukti ayat cuma untuk melambung ataupun mendulang suara. Sekarang terbukti Quran hanya untuk menipu jamaah umroh dan jamaah haji dengan dalih ayat ini dan sebagainya macam. Bahkan juga ayat menjadi serangan kepada lawan politik. Dan ini sudah terbukti dan juga ada sejarahnya di mana Muawiyah bin Abu Sufyan menggunakan Quran sebagai alat politiknya ketika melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan dulu Al-Quran sampai diangkat dan ingin ditombak oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena akan apa? Karena melobi kepada Sayyidina Ali supaya Muawiyah tidak ikut dibunuh oleh Sayyidina Ali. Makanya menggunakan Al-Quran diangkat kemudian ingin ditombak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini juga menjadi PR buat kita, jangan sampai anak-anak kita yang kita pondokkan ke pondok-pondok tahfiz, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran sekarang sudah menjamur. Kampung Quran, rumah Quran, pondok pesantren atas nama Quran, tapi di dalamnya tidak dikaji tentang tafsirnya, tidak dikaji tentang akhlaknya, tidak dikaji tentang asbabun nuzulnya. Walhasil anak kita cuman dilatih dan diajarkan cara menghafal yang baik. Maka ketika sudah menghafal, mereka didoktrin, pilih antara Quran apa orang tua. Anak seusia 5-6 tahun pasti akan memilih kepada Al-Quran. Karena jelas ayat dan juga syafaatnya. Quran akan menjadikan syafaat bagi dia yang membaca, bahkan dia sampai hafal. Tapi sayangnya anak demikian ketika didoktrin tidak memilah bahwa di mana dia bisa menghafal juga barokahnya dari orang tua. Makanya pilihan-pilihan orang-orang yang mendoktrin kepada agama itu tidak apple to apple. Artinya apa? Quran dibandingkan dengan manusia, ya jauh. Wong Quran itu kalamullah. Makanya banyak orang yang hafal Quran seolah-olah sudah memegang kunci surga. Karena tadi syafi'an li ashabi, akan menjadi penyelamat bagi orang yang membaca, menghafal, mengamalkannya. Tapi mereka lupa di belakangnya adalah ada fungsi ataupun kontribusi orang tua yang menghantarkan anaknya bisa menghafal Quran. Lah sekarang kalau Quran dibandingkan dengan Pancasila, ya kan jauh. Itu kan doktrin-doktrin luar. Supaya apa? Supaya umat Islam menjauhi dan membenci kepada negaranya.
pilih antara Quran apa Pancasila. Orang bakal lebih milih Quran dibanding Pancasila. Ini kan apa namanya? Sebuah pilihan yang nggak seimbang. Kalau mau Pancasila, pilih yang lain. Jangan Quran dibandingkan dengan Pancasila. Atau jangan bandingkan Umar bin Khattab dengan kita. Ya jauh. Nggak seimbang. Maka ini adalah doktrin-doktrin orang-orang yang berangkat dari Timur Tengah ke Indonesia. Untuk apa? Memberikan stimulus supaya orang-orang di Indonesia memberontak kepada negaranya atas nama agama. Dan itu mulai dari mana? Dari Al-Quran. Makanya belakangan banyak orang yang meneriakan kembali kepada Quran hadis. Tapi mereka lupa belajar kepada guru. Mereka lupa belajar kepada kaul-kaul ulama. Mereka lupa kepada ijtihad mutlak atau mujtahid mutlak kepada para imam-imam madhab. Akhirnya mereka hanya kepada Quran hadis, Quran hadis. Karena dengan Quran kalamullah, hadis kalam Nabi, seolah mereka sudah memegang kunci surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, surga merindukan kepada mut'imul ji'an. Ya tadi, orang yang mampu memberikan makanan berbuka kepada orang yang lapar menjelang bukaan puasa. Dengan kata lain, kita menyediakan takjil. Jadi uniknya Indonesia itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takjil itu bukan bukaan. Takjil itu adalah penyegeraan atau menyegerakan berbuka, namanya takjil. Menyegerakan. Berarti kalau buka itu sunnahnya disegerakan, namanya takjil. Sahur sunnahnya ditakhir, berarti mengakhirkan sahur. Kalau memang subuhnya 4:30, berarti jam 4 kita sahur, itu mengakhirkan. Kemudian berbuka menyegerakan. Cuman uniknya di Indonesia, setiap apapun dengan bahasa Arab itu adalah maknanya. Berarti makna bukaan itu artinya takjil. Takjil itu adalah menyegerakan gitu. Cuman sampai sekarang ya tadi sudah menjadi sebuah kalimat serapan. Menggunakan banner menyediakan takjil, berarti menyegerakan gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa kita gitu ya. Kayak masjid. Masjid itu kan berarti kan apa? Tempat sujud, karena masjidun ismul makan. Berarti kontrakan kita, rumah susun kita yang kita pakai sholat, kita pakai sujud, yaitu juga masjid. Cuman sampai bumi Nusantara, masjid itu harus pakai Kuba, harus menggunakan dan dilaksanakan sholat Jumat. Padahal Kuba itu ya bukan milik kita. Punya siapa? Orang Nasrani. Awal di mana masjid itu pakai Kuba kapan? Sultan Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Dia masuk gereja Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid. Itu melihat indahnya gereja saking besarnya karena apa? Menggunakan Kuba. Akhirnya dia nitip pesan kepada para prajuritnya, boleh tidak saya dibuatkan masjid sama seperti megahnya Hagia Sophia. Akhirnya dibuatkan di seberangnya, di gereja tadi, dinamakan namanya Blue Mosque atau Masjid Biru, yang mana pantulan air laut yang biru itu mantul masuk ke dalam masjid, maka dinamakan Masjid Biru. Sama menggunakan Kuba, dan ternyata Kuba itu berasal dari Nasrani juga. Kemarin puasa Nasrani, sekarang juga masjid menggunakan dari Nasrani. Makanya masjid-masjid di Jawa, Wali Songo itu jarang menggunakan Kuba. Paling gentengnya apa? Trapesium. Itu kan di Demak nggak ada kubahnya. Apa? Genteng yang bersusun. Nah itu adalah sebuah istilah bahwa masjid kita sholat Idul Fitri di lapangan, ya tetap usolli sunnatat tahiyatil masjid, bukan usolli sunnatat tahiyatil basement. Nih kita sholat Jumat misal di mana? Di Tanah Abang, kan di basement, nggak di masjid. Contoh ini contoh. Bukan berarti kita ganti niatnya usolli sunnatat tahiyatil basement, Allahu Akbar, ya enggak. Karena basement juga kita pakai sujud. Tempat sujud namanya masjid. Tetap dimanapun kita sujud namanya masjid. Usolli sunnatat tahiyatil masjid. Ini adalah sebuah istilah yang mengaburkan awal-awal penamaan bahasa kita. Gitu. Nah makanya yang ketiga adalah orang yang dirindukan surganya Allah, orang yang mampu menyediakan makanan berbuka. Walau kana bisurbatil ma'i, sekalipun hanya seteguk air.
atau dengan 3 butir kurma, jadi nggak apa-apa. Jadi ngasih makanan berbuka, kalau memang kita beli makanannya 2 bungkus, ya 1 buat kita, 1 buat tetangga. Kalau kita beli koloknya 2 bungkus, ya 1 buat kita, 1 buat tetangga. Arti memberikan sedekah itu nilainya utuh, jangan nilai sisa. Kita beli kolok 2, kita saring, isinya buat kita, kuahnya buat tetangga. Itu bukan nilai sedekah namanya, ngajak ribut itu. Jadi alih-alih mengambil keutamaan hadis, memberikan makanan berbuka, tapi nggak ada isinya, cuman kuah doang gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Kan ada orang-orang yang bakal merusak kepada ibadah puasanya. Di antaranya dari lisannya adalah berbohong, kemudian adu domba, apalagi sumpah palsu, ghibah dan lain sebagainya macamnya. Yang itu berasal dari lisan kita. Jangan sampai puasa kita ini malah tidak mendapatkan sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fadilah-fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan dari sisi hadis, dari sisi asarnya nanti kita akan bahas. Kemudian wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'un, bahwa ketika kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang menjelang berbuka puasa, itu sama pahalanya, tidak ada yang berkurang seperti orang tersebut mendapatkan pahala ibadah puasa. Jadi man fatara shaiman falau mithlu ajri shaim. Kita ngasih makanan nih, ngasih nasi padang sama es teh manis. Kita yang ngasih sama halnya mendapatkan ibadah puasa secara utuh seperti orang yang tadi menjalankan ibadah puasa. Tapi bukan berarti kita dapat pahala puasa tadi kemudian kita limpahkan buat besok. Besoknya kita nggak puasa. Bukan. Saya kan udah dapat poin katanya 1 supaya buat ditaruh besok. Sayanya besok nggak puasa. Nggak bisa. Itu hanya buat keutamaan kita menambal ibadah puasa kita. Jadi jangan hitung-hitungan. Buat ibadah kok hitung-hitungan. Berarti kalau kita ngasih 1 orang buat 1 hari, ngasih 10 orang buat 10 hari, ya besok nanti dia nggak puasa. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah hafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Kemudian kata dikutip dari kitab Fadail Syahr Ramadan, fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Kata Kiai Yasin Asmuni Al-Maghfurlah, maka di bulan Ramadan ini fastaksiru, perbanyaklah olehmu fihi di dalam bulan Ramadan min arba'i khisalin, dari 4 perkara. Khaslatani tardawna bihima rabbukum, bahwa 2 perkara yang senantiasa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara yang senantiasa akan mencukupkanmu di dunia sampai nanti kelak di akhirat. Yang mana? Fal khaslatani latani tardawna bihima rabbukum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 perkara di bulan Ramadan yang dapat kita raih untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kata beliau dikutip dalam kitab ini, adalah dengan bersyahadat, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, wa tastaghfiruna, dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini udah masuk ke hari 11 ya puasa. Itu artinya fase fase maghfirah, di mana fase 1 sampai 10 adalah fase rahmah. Kasih sayang Allah. Orang yang enggak jualan ikut jualan, orang yang enggak pernah puasa ikut puasa. Itu rahmat, kasih sayang Allah. Jadi kata Allah, wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari tali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ngerasa dosa kita ini melumbung tinggi seperti halnya gunung-gunung, jangan kecil hati dan jangan patah semangat. Teruslah memperbaiki diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah jauh lebih luas. Tapi bukan berarti dengan rahmatnya Allah kemudian kita mengada-adakan maksiat yang kita jalani. Nggak apa-apalah, saya malam ini mabuk, nanti besok kan saya sholat taubat lagi. Itu bisikan apa? Bisikan iblis itu.
Kata iblis, udah sekarang mabuk lagi aja. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Akhirnya apa? Mabuk lagi, besoknya salat taubat. Nanti malamnya mabuk lagi, besoknya taubat lagi. Itu ya model-model kita seperti itu. Tapi bagusnya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka di mana kita ini berharap setiap akhir sujud salat kita itu, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Kita nggak pernah ada yang tahu akhir wafatnya kita seperti apa. Kita ahli ibadah, ada orang yang ahli maksiat, kita nggak pernah tahu garis akhir seperti apa. Kita hanya penuh harap sholat kita, amaliyah kita untuk memudahkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma, maka dua perkara yang dapat mencukupkan kita adalah fatas alunallahal jannah. Seperti halnya kalian semua memohon kepada Allah tentang atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'udzuna bihi minan nari. Seperti halnya kalian memohon kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya sufi perempuan itu ya, namanya Robi'ah Adawiyah. Ketika beliau taubatan nasuha, hidupnya penuh gelimang dosa, hidupnya penuh kehitaman, kegelapan. Ketika beliau taubatan nasuha lillahi ta'ala, maka di satu malam beliau itu membawa 2 obor api yang menyala-nyala. Kemudian kedapatan oleh orang, ditanya, Robi'ah, hendak kemana engkau membawa 2 obor api menyala-nyala? Apa kata Robi'ah? Aku membawa 2 obor api yang menyala-nyala di tengah malam ini untuk membakar surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Secara logika 2 obor api mana mungkin bisa memadamkan kenikmatan surga. Paling banter juga untuk pelumpang Pertamina, bahasanya gitu. Kemudian di satu malam lagi Robi'ah itu membawa 2 ember air. Kedapatan pula ditanya, Robi'ah, kemarin kamu membawa 2 obor api untuk membakar surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Lantas malam ini kamu membawa 2 ember air untuk apa? Aku ingin memadamkan pedihnya api neraka dan siksa yang ada di dalamnya. Juga secara logika nggak bakal mungkin 2 ember air untuk memadamkan api neraka. Paling banter juga buat mandi junub, kan begitu. Tapi yang dimaksudkan Robi'ah apa? Supaya kita ini ibadah tidak untuk lil jannati wan nari, tidak untuk mengharap surga dan neraka, tapi untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita ikrarkan di dalam doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa ujungnya? Lillahi rabbil alamin. Bukan lil jannati wan nari. Tapi kalau memang kita masih penuh harap kepada surga dan neraka, juga sama seperti siapa? Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Itu adalah gubahan syair yang ditulis oleh Abu Nawas, cendekiawan muslim yang hidup pada masa era Khalifah Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah berkuasa selama hampir 5 abad lamanya dengan 37 orang khalifah dari keturunan Abbas ibni Abdul Muthalib. Ada cendekiawan muslim namanya Abu Nawas, orangnya pendek kuntet. Kenapa? Karenanya kalau orang yang kuntet itu adalah orang yang cerdas, karena hati dan otaknya sejengkal gitu. Jadi kata beliau,
bilang kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, jangan kau datangkan ulama yang jauh lebih pendek dari saya. Loh, apa alasannya? Kata Khalifah Harun, karena kalau saya aja yang pendek, alim, cerdas, apalagi yang jauh lebih pendek, jauh lebih cerdas. Alih-alih ternyata dia ini nggak mau disaingi oleh ulama yang lain, kan pinter gitu ya. Jadi kalau nanti ada ulama lain, nanti lapak tahlilnya habis sama yang lain, katanya gitu. Nah, akhirnya Abu Nawas, karena saking cendekiawannya, kita sering mendengar bahwa guyonan-guyonan Abu Nawas itu adalah penuh isi, penuh makna. Seperti halnya yang kita baca tadi, kuban syairnya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, lastu, aku ini bukan lil firdausi ahla, penghuni surga firdaus. Artinya maksudnya apa? Kata Abu Nawas, ya Allah, saya ini gak pantas masuk surga. Karena saya tahu amalan saya itu seberapa banyak, saya tahu. Kata Abu Nawas, wala aqwa ala naril jahimi. Juga saya gak kuat kalau dijebloskan ke dalam api neraka. Ayo, sekarang dimasukin ke surga, gak pantas. Dijeblosin ke neraka, gak kuat. Kira-kira kemana dilarinya itu? Ke Ancol. Itu kan hanya basa-basi yang bahasanya penuh tinggi merayu kepada Tuhannya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Jadi jangan ada yang merasa bahwa dengan sholat subuh kita langsung mendapat surga Allah. Enggak. Jangan merasa tinggi dan besar kepala. Khawatir nanti helm gak bisa masuk kalau besar kepala. Artinya apa? Sholat kita, puasa kita, ibadah taraweh kita, ini adalah pundi-pundi amal yang harus kita terus kita jalani. Tapi tidak untuk kita membesarkan diri. Juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan bukan berarti kita langsung patah semangat dan kecil hati. Terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa terus selanjutnya itu? Wala aqu ala najahimi fahabli taubata waghfir dzunubi. Maka ya Allah, berilah aku pintu taubat, waghfir dzunubi, dan ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adzimi, karena sesungguhnya engkaulah maha pengampun dosa-dosa yang besar. Jadi mulai di subuh kali hari ini kita introspeksi diri, sejauh mana puasa kita ini hanya untuk karena Allah, sejauh mana ibadah tarawih kita, infak sedekah kita sudah berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa kita ini karena nggak enak sama tetangga. Jangan-jangan kita ini tarawih karena disentilin di grup dan sebagainya macamnya. Maka kita rubah niat kita di bulan Ramadan ini supaya membentuk selesai Ramadan kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang pasrah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Anil Kalabi an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah di antara sahabat yang yang terbebas ataupun yang lepas dari kejaran Yazid bin Muawiyah. Jadi dinasti Umayyah itu ada penguasa yang dolim, yang kejamnya jauh, naudzubillah, setan. Namanya Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Kalau bapaknya sampai ngangkat Quran pengen ditombak, Yazid lebih parah. Karena untuk mendulang suara supaya orang pada manut dan patuh kalau saya ini khalifah, dia harus menumpahkan darah saudara seimannya. Dan yang lolos adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Selebihnya semua wafat. Bahkan dalam riwayatnya dalam kitab Tarikh Tabari itu dijelaskan bahwa di mana ketika Yazid ingin memproklamirkan dirinya supaya menjadi diakui oleh masyarakat sipilnya, sampai menumpahkan darah orang-orang Madinah sampai ribuan banyaknya. Dalam riwayatnya bahkan makom Nabi itu sekelilingnya dialirkan oleh darah-darah manusia. Dan itu terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Madinah diurak-arik, diubrak-abrik untuk mencari simpati suara. Enggak puas, berangkat ke Mekah. Di Mekah juga dia seperti itu. Kita kalau lihat Ka'bah itu kan seperti mangkok ya, danau. Jadi Ka'bah tuh ada di bawah. Jadi supaya mereka orang-orang Mekah mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, akhirnya Yazid memaksakan meletakkan alat-alat perangnya di atas gunung.
yang kemudian dilimpahkan api-api tersebut ke tengah kota Makkah atau ke tengah Ka'bah. Bahkan dalam riwayatnya juga Ka'bah ikut terbakar dan Hajar Aswad sempat pecah dan sampai terpecah belah. Yang kita sekarang lihat Hajar Aswad itu sampai hanya tinggal seberapa aja serpihan-serpihannya. Dan itu terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Wanita-wanita yang tidak berdosa diperkosa, disiksa, anak-anak juga dibunuh. Itu pada masa Yazid bin Muawiyah. Dan yang termasuk yang lolos tadi adalah riwayatnya adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna abwabal jannah wa abwabas sama la tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadan. Bahwa pintu-pintu surganya Allah dan pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah li awwali lailatin min syahri Ramadan, pada awal di malam bulan suci Ramadan. Wala tughliq ila akhir lailatin minhu, dan tidak akan pernah tertutup pintu surga itu sampai kapan? Ila akhir lailah, sampai akhir malam bulan Ramadan. Nah, kira-kira kita udah kenal belum dengan pintu-pintu surga itu? Jangan-jangan kita ini cuma punya kuncinya doang, belum pernah masuk. Karena sekarang banyak orang pemegang kunci surga gitu. Jadi seolah-olah dia dong yang masuk surga, yang lain nggak boleh. Jadi kalau ada di antara kita yang udah megang kunci surga, boleh dipinjem, kita duplikat. Kenapa tadi orang yang merasa paling megang kunci surga gitu ya, sedangkan dia sendiri belum pernah kenal pintu surga tuh ada berapa, tiangnya ada enggak di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian laisa min 'abdin aw amatin yusalli fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'umiyati hasanatan. Kata Nabi, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, tidaklah seorang hamba dan seorang hamba sahaya amat yusalli, dia salat fi lailatin, dalam satu malam, minhu, di bulan Ramadan, illa, kecuali kataballahu lahu, Allah akan mencatat untuknya bi kulli sajdatin, dengan satu kali sujud, alfan wa sab'umiyah hasanatan, yaitu 1.700 kebaikan. Berarti kalau kita tarawih 20 rakaat, itu berapa kali sujud itu? Kemudian subuh berapa kali sujud? Dohor berapa kali sujud? Satu sujudnya dinilai sebanyak 1.700 kebaikan. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan orang yang sujud di bulan suci Ramadan itu adalah akan dibangunkan untuknya baitan, sebuah istana, sebuah rumah, fil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala, min yaqutati hamra'i, dari intan yang merah, lahu sab'una alfa babin, yang nantinya akan ada berapa? Ada 70.000 pintu. Kita ke pintu 1.000 aja nggak pernah. Pernah ke pintu 1.000, Pak? Yang gelap, yang nggak ada namanya, yang kalau kita masuk nggak boleh pakai senter, nggak boleh. Yang dulunya hutan, sekarangnya udah rame orang lalu lalang motor. Pintu 1.000 itu. Nah, apalagi pintu surga yang sampai ribuan banyaknya. Likulli babin minha musra'ani min dahabin muwasyahun min yaqutati hamra'i, yang setiap pintu nanti akan dihiasi min dahabin, dari apa? Dari emas. Berarti kayak Dian Al-Mahri. Di mana tuh? Iya, di Depok gitu ya. Itu baru kubahnya aja, kubah emas. Pintunya belum itu. Belum, karena keburu wafat ya. Mungkin kalau beliau masih hidup, mungkin pintunya akan dilabel emas juga gitu. Saking uangnya tidak berseri. Min yaqutati hamra'i, dari intan yang berlian yang merah. Fa idza shoma awwal yaumin min syahri ramadhana, itu tadi yang sujud. Sekarang yang puasa, fa idza shoma awwalul yaumin min syahri ramadan, siapa yang berpuasa di awal bulan suci Ramadan, ghafarallahu min kulli dambin ila akhir yaumin min ramadan. Kata Rasul, Allah akan mengampuni untuknya min kulli dambin, dari setiap dosa, ila akhir yaumin, sampai akhir, di mana akhir garis finish bulan suci Ramadan. Makanya hari pertama orang yang nggak puasa ikut puasa. Hari kedua udah ngeplus aja biasa gitu ya. Karena mungkin dia tahu mengamalkan hadis ini. Jadi dia mengamalkan hari pertama bulan Ramadan dia puasa, dia akan diampunkan dosanya. Jadi sepertinya orang yang tadi itu, yang puasa di awal doang, hari keduanya udah mulai ngopi terang-terangan, ya bisa ngambil hadis dari ini gitu. Jadi hari pertama kan kita lihat, wah suasananya Ramadan banget, hari Kamis tuh. Hari Kamis kan Ramadan banget itu, hari pertama Ramadan.
Hari Jumat udah ada orang mulai ngerokok, selalu aja. Udah ada orang mulai ngopi gitu ya. Ya bisa jadi karena husnuzon kita mereka mengambil satu hadis ini tapi tidak mengambil hadis-hadis yang lain gitu. Maka celakanya kita tuh kalau ngaji ya tadi cuman tahu hadis sepotong, tiba-tiba besoknya pulang gitu, nggak lanjut. Jadi banyak orang yang gagal paham. Kemudian wa kana lahu bikulli yaumin yasumuhu qasrun fil jannah law alfu babin min dahabin. Nah, kemudian setiap kita berpuasa itu yasumuhu qasrun, akan diberikan apa namanya? Istana fil jannati, di dalam surganya Allah, lahu alfu babin, yang nanti istana tersebut akan ada 1000 pintu min dahabin, terbuat dari emas. Setiap harinya kita puasa, kita akan dibangunkan istana di surganya Allah. Wastaghfar lahu sab'una alfa malakin, dan nanti para malaikat akan turut 70.000 meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita puasa tadi. Min ghuduwihi ila an tatawara bil hijabi, tanpa adanya hijab penghalang. Wa kana lahu bikulli sajdatin sajadaha min lain aw nahari sajaratin fil jannah. Nah, setiap orang yang sujudnya malam ataupun siang, itu nanti akan Allah buatkan, akan Allah adakan, ciptakan satu pohon fil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yasir raqibu fi dhilliha, yang akan di dalamnya kita menunggangi atau kita berteduh di dalamnya mi'atu amin, sampai 100 tahun lamanya. Dan ini dikutip oleh Ki Yasin Asmuni dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dan ternyata beliau mengutip tidak asal kutip. Kalau kita bikin skripsi asal kutip, asal kopas. Kalau beliau bikin kitab Fadailus Syahr Ramadan, kutipannya jelas. Di awal tentang tafsir Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir. Yang kemudian yang kedua, pada pekan kedua ini mengutip hadisnya, hadis dari kitab Majma' Zawaid. Maka guru-guru kita ketika mengarang, ketika membuat fatwa tidak sembarang. Maka kalau ada di antara kita melihat para ulama-ulama kita yang berbeda pendapat, kita kedepankan husnuzon, jangan terlalu suuzon. Kita pernah dihadapkan di mana sholat sunnah tarawih di Jawa, di kitab di Pondok Manbaul Hikam yang masuk TV itu, yang katanya 7 menit sampai 20 rakaat selesai. Itu kenapa? Karena beliau mengambil madhabnya madhab Hanafi, dan beliau pertimbangannya adalah karena depan, belakang, kanan, kiri pesantren banyaknya adalah para petani. Dan itu menjadi pertimbangan buat beliau untuk melaksanakan tarawih dengan secepat mungkin. Kenapa? Karena pertimbangannya daripada orang nggak sholat, mendingan tetap diajak sholat. Nah, kita harus tetap berhusnuzon. Jangan sampai kita suuzon. Wah, sholat tarawih nggak ada tumak ninahnya. Sholat tarawih nggak ada bacaan fatihahnya. Jangan kita suuzon. Kenapa? Karena kita ini bacanya belum banyak. Karena kita ini baca kitabnya juga cuma seminggu sekali, itu pun baru tidur. Iya, udah gitu ngajinya nggak pernah khatam-khatam lagi. Kemudian kita ikut mengomentari. Jangan, tetap kita berlaku husnuzon kepada para kiai kita, guru-guru kita. Jangan sampai kita berlaku suuzon kemudian menjadi kualat buat diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dari keutamaan di bulan suci Ramadan, dari sisi hadis dan sisi asar, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikuatkan oleh Allah untuk menjalani sisa ibadah puasa dan salat sunat tarawih sampai akhir bulan Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahli wal afat wa taqdina jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.